Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Tetap semangat ya untuk sekolah Minggu ya. Adik-adik, kakak mohon maaf nih untuk video dan foto adik-adik kirim minggu lalu belum bisa ditayangin ya karena ada sedikit kendala. Tetapi tetap semangat dan tetap ibadah online ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah online, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersaat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa minggu depan tanggal 12 Desember kita ada Natal. Natal Horong 1. Jamnya jam 3 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Sebelumnya kita menyanyi bersama ya adik-adik. Lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena Yesus. Karena itu sebelum kita membaca Alkitab, kita harus persiapkan dulu Alkitab kita. Sesudah kita persiapkan, maka kita nanti sama-sama membacanya. Oke, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 21. Kita akan membaca mulai dari ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Inang akan membacanya, ikuti ya. 1, 2, 3 ya. Dalam perikop Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-koyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, tadi kita dengar bahwa di dalam pembacaan kitab dari Injil ini kita melihat bahwa perbuatan Yesus yang melakukan mengutuk pohon ara. Tetapi ada alasannya kenapa Yesus mengutuk pohon ara. Dikatakan tadi bahwa ketika Yesus berjalan dari kota, dia kelaparan. Lalu dia melihat ada di sana pohon ara yang begitu lebatnya daunnya. Dia menghampiri. Sesudah Yesus menghampiri pohon ara itu, tetapi ternyata dia melihat bahwa pohon ara itu tidak ada buahnya. Lalu Yesus kecewa. Ketika Yesus kecewa, dia mengutuk bahwa pohon ara ini tidak akan berbuah lagi. Seketika dikatakan pohon ara itu langsung kering. Adik-adik yang dikasihi Kristus, gambaran pohon ara itu sama dengan dikatakan imam-imam orang Yahudi. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita lihat bahwa imam-imam orang Yahudi itu mereka sangat pintar dari Alkitab. Mereka rajin membaca Alkitab ini. Mereka juga melakukan kitab Musa, hukum Musa. Tetapi kita lihat tidak ada buahnya. Hanya di luar, hanya kemunafikan. Dan mereka dikatakan berdoa di lorong-lorong. Supaya apa? Supaya dilihat. Bukan karena kepercayaan, bukan karena iman mereka kepada Yesus, bukan. Tetapi supaya orang memuji, melihat. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Yesus tidak senang melihat anak-anak sekolah minggu juga kalau hanya pintar membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Itu juga akan dikritik Yesus. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus dari anak-anak sekolah minggu, yaitu buahnya, perilakunya, tindakannya, imannya, kepercayaannya. Bagaimana kepercayaanmu kepada Yesus? Harus kamu buktikan dari apa? Dari tindakan. Karena saya percaya kepada Yesus, maka kepercayaan saya itu harus saya lakukan. Apa yang diperintahkan Yesus dalam kehidupan saya. Demikian juga anak-anak sekolah minggu. Kalau kita membaca Alkitab, apa kata Alkitab itu? Kita harus praktekkan, yaitu kasih. Itu sebabnya tadi katakan, bukan hanya seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada pohon ara itu dilakukan. Lebih dari situ juga Allah akan melakukan kalau kamu tidak bimbang, kalau kamu yakin, kalau kamu percaya. Malah dikatakan Yesus di dalam ayat 22, gunung ini saja pun bisa kamu pindahkan kalau kamu mempunyai iman. Dikatakan Yesus. Karena itu anak-adik sekolah minggu harus mempunyai iman, percaya kepada Yesus. Bukan hanya di luar, tetapi harus benar-benar dipraktekkan. Kalau umpamanya wajah ini hanya cantik di luar, tidak ada artinya, tetapi harus cantik di dalam. Kalau dikatakan cantik dari dalam, yaitu tindakan, buahnya nyata. Buahnya dapat dilihat, dirasakan, dikecap,
dan dipraktekkan. Lalu orang-orang meneladani bahwa orang-orang dapat melihat, oh ini percaya kepada Yesus. Oh kepercayaannya itu kita teladani, kita contoh, kita praktekkan dalam hidup kita. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Karena itulah yang dikritik oleh Yesus kepada imam-imam Yahudi. Dan kalau tadi Yesus mengutuk pohon ara itu adalah gambaran dalam kehidupan kita, kritik kepada kita supaya kita jangan hanya mengatakan saja tanpa berbuat, tetapi kita harus berbuat, mempraktekkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Itulah yang disuarakan oleh Injil Matius 21 ayat 18 sampai 22 kepada kita. Kita harus membuktikan iman percaya kita kepada Yesus. Di dalam Advent yang kedua ini, anak-anak sekolah minggu harus menunjukkan imannya di dalam hidupnya, di dalam penyambutan Tuhan Yesus yang pada saat ini kita rayakan Advent, kita harus benar-benar menunjukkan iman percaya kita kepada seluruh orang, supaya orang juga meyakini Yesus melalui tindakan kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga pada pagi hari ini. Atas kasih setiamu dalam hidup kami, hari lepas hari, hingga pada minggu pagi ini. Kami dapat bersekutu, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah online. Tapi kami yakin dan percaya, sukacita anak-anak sekolah minggu tidak akan berkurang. Tetapi biarlah mereka juga Tuhan bersukacita dalam penyambutan Natal ini. Berkati semuanya Tuhan anak-anak sekolah minggu. Berkati orang tuanya yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang memberikan pelayanan yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara, menjaga kami, dan memberikan kepada kami sukacita, dan memberikan kepada kami iman percaya yang kuat, yang teguh, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang mengikuti, yaitu penilaian akhir semester. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti penilaian akhir semester. Sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan mendapat hasil yang memuaskan. Terima kasih, ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, salam, selamat hari Minggu. Kita akan merayakan Natal nanti di tanggal 12 dan tanggal 19. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita tetap bisa mengikuti Natal sekolah minggu melalui online. Oke, selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes! Kurang semangat. Sekali lagi ya, semuanya berdiri. Udah berdiri belum? Berdiri, coba tangannya direntangin. Udah, diangkat ke atas. Oke, sekarang kita ulang lagi. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes! Good, 2 jempol dari kasisan. Semangatnya dipertahankan. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita dari firman Tuhan yang tadi udah dibaca sama Inang Pendeta. Tapi kita mau berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Aldrik Aritona. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu kita biar pintar, dengar-dengaran kakak sekolah minggu, dengar-dengaran
firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Adri. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita. Tadi Inang Pendeta bahasnya tentang apa sih? Ada di mana? Buka dulu Alkitabnya. Mana? Kakak belum lihat Alkitabnya. Siapa yang belum pegang Alkitab? Coba. Alkitabnya diangkat. Mana yang belum pegang? Ayo ambil dulu. Sudah? Sekarang kita buka sama-sama Matius 21. Sudah? Coba Matius 21 ayat 18 sampai 19. Kakak bacain ya. Pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Di situ pohon aranya hanya memiliki daun dan tidak berbuah. Akhirnya Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Tuhan Yesus bilang, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Nah, adik-adik, kalau pohon kering itu dia hidup atau mati ya? Mati, betul sekali. Kalau dia udah kering, adik-adik, kalau pohon kering, habis itu kita simpen nggak? Atau kita biarin kering jelek? Enggak kan? Pasti dipotong, terus dibakar, ya kan? Karena dia jelek dan nggak ada gunanya, tidak berbuah, tidak berbunga, ya kan? Nah, pohon ara itu diibaratkan seperti manusia. Tuhan, kalau lagu sebelumnya kan ada yang bilang Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita harus berbuah. Adik-adik berbuah nggak? Siapa yang berbuah? Angkat tangannya. Good, berbuah. Berbuah ya adik-adik. Nah, sekarang kakak coba baca lagi. Tadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Siapa di sini yang pernah dengar cerita maling kundang? Pernah dengar nggak di sekolah atau buku cerita, dongeng? Maling kundang itu dikutuk jadi batu. Kenapa? Karena dia jahat sama orang tuanya. Anak yang jahat, tadi si maling kundang dikutuk jadi batu. Nah, pohon ara yang tidak berbuah dikutuk Tuhan, akhirnya mati. Adik-adik, kita anak Tuhan nggak? Anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan diberkati atau dikutuk? Diberkati. Kalau anak Tuhan berbuah atau tidak berbuah? Berbuah. Buahnya yang banyak. Buahnya yang lebat. Ya? Ya. Nah, terus kita baca lagi ayat selanjutnya, ayat 21 sama ayat 22. Di situ tertulis, Yesus menjawab murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi tadi Tuhan bilang, kalau pohon yang berbuah itu, kalau firman Tuhan yang kita baca hari ini, adik-adik simpan di dalam hati atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Simpan di hati. Kalau sudah simpan di hati, diapain? Dilakukan. Jangan cuma tahu. Aku tahu Kak, Tuhan Yesus bilang aku harus menghormati orang tua. Tapi siapa yang suka marah kalau disuruh mandi? Siapa yang gak mau makan kalau dikasih makanan? Buang lagi. Siapa? Tidak boleh.
harus jadi anak yang baik. Ya. Nah, anak yang baik tadi itu, yang berbuah itu, kalau berdoa, Tuhan dengar doanya. Tadi Tuhan bilang, kalau mau pindahin gunung bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi adik-adik harus punya iman. Ya, percaya sama Tuhan. Kalau punya iman, berdoanya sungguh-sungguh, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih, Tuhan dengar. Wah, kupingnya Tuhan itu dengar kalau adik-adik berdoa. Siapa yang jarang berdoa? Angkat tangan. Jangan ada yang angkat tangan. Semuanya berdoa kan? Berdoa bangun tidur, berdoa sebelum tidur, doa makan. Kalau mau belajar berdoa enggak? Berdoa. Bilang apa? Terima kasih Tuhan, hari ini aku mau belajar, tolong berkati supaya jadi anak yang pintar. Mintanya sama Tuhan. Jangan belajar terus tapi nggak berdoa. Harus tetap berdoa. Nah, tadi kan kakak bilang kita harus melakukan firman Tuhan. Yang suka ingetin adik-adik buat melakukan firman Tuhan itu siapa sih? Siapa? Tuhan Yesus. Oke. Terus apa lagi yang suka ingetin adik-adik? Baca Alkitab. Ingat ya. Terus orang tua suka ingetin nggak? Jangan nyontek kalau ulangan ya. Nanti kalau pulang sekolah langsung pulang. Sekarang kan lagi pandemi Kak. Kalau belajar jangan main terus ya. Siapa yang benar atau nggak bohong? Enggak, aku tadi udah belajar Ma. Aku tadi udah baca buku. Padahal belum. Nah, orang tua Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ada satu lagi yang ingetin kita. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk jadi anak yang baik, anak Tuhan. Ya, coba siapa yang di sini pernah waktu sekolah mau nyontek, terus di dalam hatinya ada yang bilang, jangan nyontek, nggak boleh, Tuhan Yesus tidak suka. Siapa yang pernah kayak gitu? Pernah kan? Nah, itu suara Roh Kudus. Adik-adik harus dengar nggak? Dengar. Ya, terus Roh Kudus bisa ngapain lagi? Misalnya adik-adik marah sama mama karena disuruh tidur siang padahal mau main. Terus akhirnya di dalam hati ada yang bilang, jangan marah sama mama, nggak boleh, nggak baik. Itu suara Roh Kudus, harus didengar. Ya, Roh Kudus membantu adik-adik untuk jadi anak yang baik, yang melakukan firman Tuhan, untuk bisa jadi pohon yang berbuah. Ya, jadi karena kita semua anak Tuhan dan diberkati, maka kedepannya nih adik-adik nggak cuma baca firman, nggak cuma dengar firman, tapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama yuk, dari yang kecil-kecil. Dari kalau dibilangin mama dengerin, dari kalau sekolah minggu nih jangan males, malah ayo nak sekolah minggu, males mah gak mau. Nanti kakak sama abangnya nyanyi, adik-adik gak mau nyanyi. Tidak boleh. Kita harus jadi pelaku firman, minta tolong sama Tuhan biar Tuhan yang bantu kita untuk melakukan firman. Ya, oke. Action. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar cerita juga. Sekarang, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa yuk. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin Kak Susan ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman-Mu. Tolong kami agar menjadi anak-anak yang berbuah
jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama, kita gerak sama-sama, kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus membantu kita untuk jadi anak-anak yang manis. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Tuhan telah berfirman, aku mendengar, dan kan ku lakukan setiap hari. Roh Kudus yang